warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kali ini dengan mata pelajaran tematik tema 7 subtema 1, yakni tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang pertama akan kita pelajari yakni keberagaman individu. Nah, tentunya setiap individu memiliki perbedaan, bukan? Baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, agama, juga makanan khas dari daerah masing-masing. Yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Ini yang disebut dengan keberagaman. Berikutnya, setiap orang juga memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian, tenggang rasa. Tenggang rasa artinya sikap saling menghormati dan menyayangi. Itulah tadi pentingnya kita harus menghormati dan juga tenggang rasa antar sesama. Karena kita tidak hanya hidup dengan hanya satu persamaan saja, tetapi kita juga hidup dengan keberagaman dari masing-masing daerah. Nah, yang akan kita ulas yakni keberagaman di Indonesia. Yang termasuk keberagaman di Indonesia yakni seperti yang Ibu jelaskan di awal, yakni ada keberagaman pakaian adat, rumah adat, makanan, dan juga bahasa daerah. Baik, kali ini yang akan kita ulas yakni tentang makanan di berbagai daerah. Tentu kalian pernah atau bahkan sering ya menikmati makanan dari berbagai daerah selain yang kita tinggali. Misalkan saja kita makan makanan papeda misalkan. Nah, papeda dari mana? Dari Ambon atau Maluku. Tetapi kita tidak harus pergi ke Maluku untuk menikmati papeda. Cukup di sini saja kita sudah bisa menikmati makanan papeda. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang pertama, Ibu mengambil contoh makanan rendang. Nah, biasanya kita mudah menjumpai di beberapa depot atau rumah makan masakan Padang. Itu kita akan menjumpai makanan rendang. Makanan rendang itu dari mana? Makanan khas dari Padang atau Sumatera Barat. Berikutnya, nah ini rujak cingur khas Surabaya. Tetapi tidak hanya ada di Surabaya. Sekarang kita bisa menikmatinya di berbagai daerah. Nah, rujak cingur itu terbuat dari irisan moncong sapi dengan bumbu kacang dan petis yang khas ya. Nah, ini juga terkenal. Apa itu? Ya, gudeg. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Gudeg itu terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Kita tentu familiar ya dengan makanan yang satu ini. Sudah ada di berbagai daerah. Di sini pun di Pekalongan juga ada yang jual loh. Ya. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada papeda. Papeda termasuk makanan khas dari daerah Maluku. Berikutnya yakni makanan kerak telur, yakni makanan khas dari daerah Jakarta atau Betawi. Apakah penting menghargai keberagaman itu? Tentu penting sekali. Nah, bila kita memahami perbedaan, maka kita akan memiliki sifat tenggang rasa. Apa tadi sifat tenggang rasa? Ya, sikap saling menghargai dan menghormati. Tenggang rasa itu dapat diartikan dengan menghargai perasaan orang lain. Karena itu tadi, kita hidup tidak dalam persamaan, tapi dalam keberagaman. Sifat tenggang rasa menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana jika kita tidak memiliki sifat tenggang rasa? Tentu kita tidak akan mempunyai kepedulian dengan sesama. Makanya kita harus punya sikap tenggang rasa supaya terjalin kerukunan dalam keberagaman tadi.
Berikutnya yakni menghargai perbedaan. Kita harus menghargai ya, semua perbedaan yang ada di sekitar kita harus kita hargai. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, kemudian memahami perasaan orang lain dan juga saling melengkapi satu sama lainnya. Jika ada perbedaan itu semacam variasi ya, perbedaan tetapi menyatukan, bukan malah memperkeruh atau terjadi perpecahan, bukan seperti itu. Itu tadi akibat baik dari adanya perbedaan. Namun demikian ada juga akibat buruk dari adanya perbedaan. Apa saja itu? Akibat tidak baik dari adanya perbedaan, yakni yang pertama, terjadi perang antar suku atau bangsa. Ini karena akibat dari tidak adanya sikap tenggang rasa ya. Mereka menganggap kalau suku mereka itu paling tinggi derajatnya, misalnya seperti itu, dan menganggap suku lain itu suku lain itu lebih rendah dari sukuku. Tidak boleh ya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan meskipun dalam keberagaman atau perbedaan. Yang kedua, akibat tidak baik dari adanya perbedaan yakni terjadi pertengkaran karena mempermasalahkan perbedaan yang ada tadi, tidak diimbangi dengan sikap tenggang rasa. Berikutnya yakni timbul perilaku memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh ya memaksakan kehendak pada orang lain. Misalkan ketika kalian makan bersama, kemudian ada temannya yang memaksa makan, pesan ini saja loh, makanan ini enak, sedangkan temannya yang lain tidak suka dengan makanannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Begitu juga dengan menyampaikan pendapat, itu juga tidak boleh dengan memaksakan kehendak, harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang perkembangan teknologi pangan. Semoga kalian bisa memahami dan juga mengambil faedah dari yang Ibu sampaikan kali ini. Demikian, sebelum diakhiri, Bu Guru mempunyai penugasan yakni mengerjakan LKS evaluasi PPKN saja ya, tema 7 halaman 23 Romawi 1 dan 2. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap belajar dengan semangat dan rajin, karena waktu kalian lebih banyak di rumah. Tetap ditingkatkan pelajarannya, kemudian juga ibadahnya juga jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.